Anda membayangkan seorang menteri yang mengira dirinya sedang kena prank saat ditunjuk oleh presiden? Beliau adalah Purbaya Yudisadewa. Dilantik pada September 2025 sebagai Menteri Keuangan, sosok yang sering dijuluki Menteri Koboi ini membawa warna baru dalam birokrasi Indonesia. Di balik gaya bicaranya yang lugas, terdapat aktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak yang sangat kuat. Selanjutnya, mari kita bedah bagaimana beliau dapat menjadi role model untuk kita semua. Nilai pertama adalah berorientasi pelayanan. Pak Purbaya sangat memahami panduan perilaku untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Gebrakan pertamanya adalah meluncurkan kanal WhatsApp, Lapor Pak Purbaya. Beliau tidak ingin keluhan masyarakat soal pajak atau bea cukai tersangkut di meja birokrasi. Dengan layanan ini, masyarakat bisa melapor langsung ke tim menteri. Inilah bukti nyata sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan demi memberikan layanan prima. Sebagai bendahara negara, akuntabilitas adalah harga mati. Panduan perilakunya jelas, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Pak Purbaya membuktikannya dengan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi. Beliau bahkan mengimplementasikan teori fraud triangle untuk memantau saldo tabungan pejabat eselonnya secara rutin, guna mendeteksi kecurangan sejak dini. Dengan kekayaan pribadi sebesar 39,21 miliar rupiah tanpa utang, beliau memberikan teladan bahwa memegang jabatan bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk amanah negara. Nilai ketiga yaitu kompeten. Menjadi kompeten berarti meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Latar belakang Purbaya sangat unik. Seorang sarjana teknik elektro ITB yang banting setir menjadi doktor ekonomi dari Purdue University. Kompetensinya teruji nyata saat memimpin LPS menangani 3 miliar serangan hacker dalam setahun tanpa satupun kebobolan. Kini, kompetensi teknis itu ia gunakan untuk membereskan sistem digital keuangan negara, seperti Coretax dengan menggandeng ahli-ahli terbaik di bidangnya. Nilai keempat adalah harmonis. Nilai harmonis tercermin dari bagaimana beliau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Meski menjabat menteri, Purbaya tidak ragu makan siang di warung kaki lima pinggir jalan bersama jajarannya. Gaya hidup sederhananya juga diikuti oleh sang istri Ida Yulidina, yang sering terlihat menggunakan bajai, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak berjarak dengan masyarakat. Beliau membangun harmoni melalui kesederhanaan, bukan kemewahan. Loyalitas Purbaya ditunjukkan melalui dedikasinya untuk memegang teguh ideologi Pancasila dan setia kepada pemerintahan. Beliau adalah pejuang garis depan visi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Loyalitas ini bukan tanpa pengorbanan. Beliau rela berpindah tugas dari sektor swasta ke pemerintahan meski harus menerima penurunan gaji secara drastis demi pengabdian pada bangsa. Nilai keenam adalah adaptif, di mana ASN dituntut untuk cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Purbaya sangat proaktif dalam merespon dinamika pasar. Salah satu langkah adaptifnya yang fenomenal adalah mengguyur likuidasi 200 triliun rupiah ke Bank Himbara untuk mendorong penyaluran kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat. Beliau juga adaptif terhadap perubahan industri dengan memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026 demi pemulihan sektor tersebut. Yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Purbaya sadar bahwa mengelola keuangan negara memerlukan kolaborasi lintas sektor. Beliau secara terbuka mengajak berbagai pihak berkontribusi, mulai dari merekrut hacker lokal untuk memperkuat sistem keamanan siber, hingga bersinergi dengan Bank Indonesia dan Danantara dalam pengelolaan aset investasi negara. Beliau juga menggerakkan pemerintah daerah untuk mempercepat belanja anggaran demi pembangunan yang merata. Purbaya Yudisadewa telah membuktikan bahwa berakhlak bukan hanya jargon di atas kertas, tapi sebuah tindakan nyata dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Dari Menteri Koboi,
kita belajar bahwa integritas, kompetensi, dan pelayanan tulus adalah kunci transformasi birokrasi. Mari kita jadikan nilai-nilai ini sebagai nafas dalam setiap pengabdian kita. Kita ASN, bangga melayani bangsa.